Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep teori dari linked list. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba demokan gimana sih caranya mengimplementasikan linked list dalam bahasa pemrograman Java. Jadi kita sudah pelajari bahwa kalau di Java, linked list yang dipakai itu modelnya yang tipe double linked list ya, di mana dia merupakan implementasi dari interface list dan DQ. Dan juga ada beberapa metode-metodenya, mungkin kita langsung saja ke NetBeans-nya. Jadi di sini misalnya kita mau menginisialisasi ini linked list-nya, kita buat dengan menggunakan linked list, pakai misalnya string, kemudian daftarku, kemudian misalnya di sini new linked list string ya, kemudian kita kasih kosongan seperti ini. Kita perlu mengimpor dulu dari package java.util. Oke, jadi kita sudah punya daftarku. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menambahkan, itu dengan menggunakan metode add. Jadi sebenarnya metode-metode yang ada di linked list ini itu tidak jauh berbeda dengan metode-metode yang ada di array list, karena keduanya, array list dan juga linked list, itu dua-duanya mengimplementasikan interface list. Mungkin kita bisa lihat dulu ya, kalau dari yang list itu, kita lihat di sini, kita lihat ada beberapa yang mirip-mirip ya, ada add, remove, add all, dan lain-lain. Ini metode-metodenya mirip-mirip, maka kita juga akan menggunakan metode-metode tersebut ya. Jadi fungsinya sama dengan yang metode array list yang kita demokan di video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja satu persatu. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita mau menambahkan objek, kita bisa menggunakan metode add, daftarku.add misalnya, kita kasih misalnya mawar sekarang ya, biar kelihatan beda. Lalu kita kasih juga misalnya dua elemen, satu lagi adalah melati misalnya. Jadi ada mawar dan melati di dalam linked list daftarku. Kemudian kita misalnya punya collection lain nih, misalnya collection lainnya itu adalah dari array list. Kita kasih juga string, kemudian misalnya ini daftar hewan misalnya, kemudian new array list string. Seperti ini. Jadi kayak gini, kemudian kita import dulu ya. Jadi kita mau menambahkan collection nanti dari daftar hewan ke dalam collection daftarku. Jadi di sini kita tambahkan dulu yang daftar hewan, misalnya ada kucing dan juga misalnya ayam. Oke, jadi kita punya kucing dan ayam. Di sini kalau misalnya kita tampilkan dulu ya, biar kelihatan. Di sini ada daftarku, kemudian di sini kita tampilkan yang daftar hewan. Kalau misalnya kita tampilkan, maka yang tertampil adalah yang pertama itu collection mawar melati, dan collection yang kedua adalah kucing ayam. Kemudian kita mau tambahkan nih, daftarku.add all. Kita kasih daftar hewan. Jadi kita mau menambahkan collection daftar hewan ke dalam collection daftarku. Maka kalau kita tampilkan isinya sekarang adalah, kita coba, nah ini mawar melati, kucing, dan ayam. Jadi kita bisa menambahkan collection. Kita juga bisa menambahkan elemen atau objek ya. Jadi misalnya daftarku.add, kita mau tambahkan di indeks yang mana. Misalnya kita tambahkan di indeks yang ke-1, kemudian di sini kita kasih misalnya kembang sepatu ya, kembang gitu deh, kembang. Jadi kita kemarin pelajari bahwa kalau misalnya array list itu berbasis indeks, dan sebenarnya linked list itu dia itu bukan berbasis indeks ya, tapi kita bisa mengakses dengan indeks, tapi nanti dia tetap mengaksesnya harus dari head ya, dari kepala, dari depan. Makanya dia lama karena dia harus mulai aksesnya dari head. Sedangkan kalau array list kemarin kita aksesnya itu bisa random access, jadi bisa lebih cepat. Jadi di sini kita bisa akses misalnya yang indeks 1 apa sih, kita tambahkan misalnya kembang, maka kalau misalnya di sini kita tampilkan isi dari daftarku, maka yang tertampil adalah yang ada dalam collection mawar, kembang, melati, kucing, ayam. Kemudian kita juga bisa menambahkan collection di indeks tertentu ya. Misalnya kita mau tambahkan di indeks kedua sekarang misalnya, kita tambahkan daftar hewan, collection yang tadi, collection dari array list tadi, maka kalau sekarang kita tampilkan isi dari daftarku, maka sekarang isinya adalah
mawar kembang, lalu ini indeks kedua ya, 012, itu kita masukkan collection kucing ayam, kemudian dilanjutkan melati dan kucing ayam lagi. Jadi itu adalah beberapa cara untuk menambahkan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan metode add daftarku.add ya. Di sini ada add first dan add last. Jadi kita bisa menambahkan di yang paling awal, misalnya saja bunga sekarang kita tambahkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan add last. Misalnya yang terakhir adalah Kamboja misalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat isinya, kita belum tampilkan, kita tampilkan isi dari daftarku, maka kalau kita tampilkan hasilnya adalah bunga, kita tambahkan di awal ya, at first bunga, maka sudah berhasil ditambahkan di awal, dan Kamboja akan ditambahkan di paling akhir. Jadi bisa dengan menggunakan at last. Itu beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menambahkan elemen ke dalam linked list. Kemudian selanjutnya kita bisa ngecek juga nih, apakah di dalam linked list kita itu dalam collection-nya ada suatu objek tertentu atau tidak. Jadi misalnya kita mau ngecek nih, apakah di dalam daftarku itu contains ya, ada nggak sih yang namanya misalnya sepatu misalnya. Atau kita juga bisa cek misalnya yang lain adalah kembang. Kita mau ngecek di sini apakah daftarku itu berisi objek sepatu atau daftarku itu berisi string yang namanya kembang. Nah, kalau misalnya kita jalankan, maka di sini yang pertama dia false ya, karena di sini tidak ada yang namanya sepatu, bunga, mawar, kembang, kucing, ayam, melati, kucing, ayam, Kamboja, tidak ada sama sekali string sepatu di sini, jadi sehingga dia mengembalikan false, sedangkan kembang di sini ada, ditemukan, maka dia bernilai true ketika kita panggil method contains. Jadi kita bisa ngecek ada nggak sih objek tertentu di dalam collection kita. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa mengakses suatu indeks tertentu ya, misalnya saja kita panggil daftarku .get misalnya 5 gitu. Kita bisa lihat, kemudian kita langsung saja juga misalnya kita bisa pakai daftarku.get, di sini ada get first, kita lihat yang pertama apa, dan juga kita bisa menampilkan daftarku.get last. Jadi yang pertama di sini kita mau menampilkan elemen yang ada di indeks kelima, nanti dia akan ngecek dari head ya, 1, 2, 3, 4, 5, oh ini yang nomor 5 nih, kayak gitu. Dari 0 dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa ngecek yang pertama itu apa, dan yang terakhir itu apa. Jadi kalau misalnya kita jalankan, di sini kita lihat bahwa yang kelima itu adalah melati ya, jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, di sini nomor 5 melati, maka dia akan tertampil melati, kemudian get first, maka dia akan menampilkan yang pertama ada bunga, dan get last yang terakhir adalah Kamboja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek indeks ya. Jadi seperti arraylist tadi di video sebelumnya, kita juga bisa mengecek apakah ada di indeks berapa suatu elemen itu. Jadi misalnya saja kita mau ngecek daftarku index of kucing misalnya. Kemudian kita coba lagi, jadi kita mau ngakses pakai yang last index of kucing juga misalnya. Nah, di sini kalau misalnya kita jalankan, maka yang pertama kali ditemukan, jadi kalau misalnya index of, itu dia akan mengembalikan indeks yang pertama kali dia ditemukannya tuh di indeks keberapa. Jadi misalnya ini ada 0, 1, 2, 3, maka kucing yang pertama kali ditemukan itu ada di indeks ketiga. Dan kemudian terakhir ditemukan, itu yang paling belakang, itu adalah yang ini ya, berarti ini adalah 4, 5, 6, indeks nomor 6. Itu untuk metode last index of. Kemudian kita juga bisa menggunakan remove ya. Remove ini ada beberapa, jadi misalnya kalau misalnya kita mau meremove, kita tampilkan ya, objek yang dihapus, jadi dia akan mengembalikan objek yang dihapus. Kita tampilkan misalnya daftarku.remove, kita pakainya misalnya indeks kedua misalnya. Kita mau menghapus indeks kedua, dan dia nanti akan mengembalikan suatu objek yang mana dia ada di indeks kedua sebelumnya, dan akan ditampilkan. Sekarang kalau misalnya kita cek isi dari daftarku, nanti dia akan berubah. Jadi misalnya seperti ini. Oke, jadi di sini 0, 1, 2, indeks kedua adalah kembang. Kita mau meremove indeks yang kedua ya, maka akan tertampil objek yang dihapus adalah
yang kedua sebelumnya. Dan sekarang daftarku yang baru itu sudah tidak ada kembangnya lagi. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau menghapus juga berdasarkan nama juga bisa. Jadi misalnya kita mau hapus daftarku.remove berdasarkan objeknya ya. Misalnya kita mau hapus yang Kamboja misalnya. Kamboja. Nah, sekarang kalau misalnya kita menampilkan daftarku, maka yang akan tertampil sekarang Kambojanya sudah hilang karena sudah kita hapus. Kemudian metode remove yang lain itu juga ada remove first dan remove last ya. Jadi misalnya kita tampilkan di sini objek yang dihapus. Jadi biar kelihatan yang dihapus itu apa, kita panggil daftarku.remove first. Dan juga kemudian objek yang dihapus di awal ya, biar kelihatan ini di awal, kemudian objek yang dihapus di akhir, kemudian kita panggil daftarku.remove last ya. Sekarang kita mau hapus yang awal dan yang akhir. Kemudian terakhir kita tampilkan isi dari daftarku. Oke, jadi kalau misalnya ini kita jalankan, kita lihat bahwa di sini yang terakhir adalah bunga, mawar, kucing, ayam, melati, kucing, ayam. Kemudian yang akan dihapus di awal, remove first tadi, ini adalah hasil dari memanggil metode daftarku.remove first, dia akan mengembalikan yang pertama itu apa, bunga, dan kemudian akan dihapus ya, sekarang sudah tidak ada bunganya di sini. Kemudian yang dihapus di akhir, di sini dia akan mengambil dari yang di sini ayam ya, dia akan tampilkan di sini, dan sekarang daftar yang baru juga ayamnya sudah nggak ada, sudah hilang. Jadi itu bagaimana cara penggunaan metode remove first dan remove last. Kemudian kita juga bisa mengeset di suatu tempat tertentu ya. Jadi misalnya kita mau lihat nih ada objek yang mau diganti. Jadi kita mau mengganti suatu elemen di indeks tertentu. Jadi objek yang diganti itu apa? Jadi kita panggil misalnya daftarku.set itu misalnya indeks kedua misalnya ya. Kita ganti dengan udah. Nah, di sini kemudian kita tampilkan daftar yang baru. Maka kalau misalnya ini kita jalankan, yang paling akhir nih ya, jadi nomor 2, 012 itu ayam, maka dia akan tampilkan objek yang diganti itu adalah ayam, yang mana sekarang sudah terganti menjadi udah. Jadi return-nya dari suatu .set, metode set, itu adalah objek yang diganti. Sekarang diganti menjadi udah, berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga bisa menampilkan size ya. Jadi misalnya daftarku size ukurannya ada berapa sih? Ada berapa elemen yang ada dalam linked list tersebut? Maka yang terjawab adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen di dalam linked list tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat suatu array statis berdasarkan dari linked list ya. Misalnya saja kita punya array objek di sini, ini yang array statis misalnya ya, kita tulis array statis, kemudian di sini kita panggilkan daftarku.toArray. Ini jadi nanti dari daftarku ini tadi, linked list ini, dia akan dikembalikan suatu array statisnya, sehingga kalau di sini kita mau ngecek, apa sih isi dari array statis yang pertama, misalnya indeks 1, nanti bisa tertampil. Nah, di sini misalnya kita mau mengkopikan ini ya, kemudian kita tampilkan array statis indeks ke-1, 01, yang ke-1 adalah kucing. Jadi ini adalah memanggil dari array yang statisnya hasil dari mengakses yang linked list ini. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa menghapus dengan menggunakan metode clear, sehingga kalau sekarang kita tampilkan isi dari daftarku, maka sekarang yang terakhir daftarku sudah tidak ada karena sudah kita hapus isi semua elemennya dengan menggunakan metode clear. Jadi itu beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam kelas linked list. Ada metode-metode lain yang belum kita bahas, karena mungkin kita akan bahas lebih detail lagi di video-video lainnya, yaitu misalnya metode clone, yang mana dia akan menghasilkan suatu shallow copy. Nah, kita akan bahas konsep shallow copy mungkin di video-video selanjutnya. Dan juga ada yang berkaitan dengan iterasi, ya, iteration, itu juga metode yang belum kita coba, dan kita akan nanti bahas di video yang lain. Jika ada yang masih dibingung atau mau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.